Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dalam beberapa sejarah, saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo tidak akan pernah ya dan tidak akan terpilih menjadi presiden ya atau Prabowo tidak akan menjadi presiden. Kenapa? Dengan hitung-hitungan yang ada selama ini begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Yang pertama adalah fakta sejarah. Dia masih melekat di hati rakyat di situ begitu kan ya. Terus kemudian ya orang yang kemudian emosi di situ begitu kan. Ya apakah seperti ini cara-cara ya pemimpin di situ begitu kan. Masyarakat akan melihat bagaimana seorang pemimpin itu bisa melakukan ya yang namanya ya tidak emosi, simpati terhadap rakyat begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti ini ya calon-calon pemimpin kita ya terhadap rakyat kecil di situ begitu kan? Ya bisa saja dengan kalkulasi yang ada selama ini begitu kan ya. Ya karena menempel kepada Pak Jokowi yang sangat berkuasa, tapi yang menentukan ini rakyat begitu. Bagaimana kalau kasar dengan rakyat, emosi dengan rakyat di situ begitu kan? Apalagi mengatakan endasmo etik, itu sudah menunjukkan bahwa seorang Prabowo begitu kan ya harus dipertanyakan secara etika di situ. Maka kalau kita melihat dengan nunjuk-nunjuk seperti itu, kita lihat saja karena dari tahun ke tahun masyarakat ya melihat dengan fakta sejarah itu begitu. Bagaimana fakta sejarah yang kemudian ya yang apa namanya yang dikritik masalah soal HAM ya, terus kemudian masalah emosian dan sebagainya begitu kan. Itulah ya dengan acuan-acuan seperti itu Prabowo ya saya kira tidak akan terpilih menjadi presiden kalau kita melihat dengan ya fakta-fakta yang sejarah. Pertama secara etika, yang kedua secara emosian, yang ketiga adalah faktor utamanya begitu kan ya, yang paling kental sekali begitu kan, yaitu adalah terkait dengan seorang pemimpin yang punya etika besar begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat setelah saya tanya di berbagai daerah begitu kan ya, saya tanya ke teman-teman saya, kawan, apa yang selama ini Anda pandang? Bagaimana ya yang kamu pilih ya Pilpres di 2024? Ternyata ya yang dulu yang 2014, 2019 sudah jelas-jelas mendukung Prabowo di situ begitu ya. Dan sekarang dia akan berubah begitu. Dengan adanya apa? Alasannya banyak sekali. Karena yaitu adalah fakta sejarah. Yang kedua adalah bagaimana seorang Prabowo yang dianggap masih kurang etika di situ, emosian di situ, kira-kira seperti itu begitu. Ini ya komentar-komentar dari netizen. Saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Gemoynya langsung luntur Om Fahri Hamzah. Sama rakyat seperti itu ya. Belum berkuasa sudah seperti itu. Apalagi berkuasa katanya. Ini bukan soal video lama atau baru, ini soal ya temperamental ya. Temperamental dan tidak pernah berubah ya, didandani segemoy apapun, emosionalnya tetap saja emosional ya, endasmo emosional. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu. Dengan asumsi inilah saya bisa menyimpulkan bahwa fakta sejarah dari 2014 sampai 2019 yang kemudian Prabowo ikut lagi menjadi calon presiden dan waktu itu gagal lagi. Dan sekarang ya, saya berpikir bahwa Prabowo akan gagal lagi. Walaupun ya kekuasaan yang semakin dekat, ya Pak Jokowi yang dimainkan, narasi-narasi yang sudah kemudian 11-12 dengan Pak Jokowi. Tapi faktanya secara etika dan emosional, seorang Jokowi dan Prabowo itu berbeda. Pernah nggak Jokowi itu marah kepada rakyat? Pernah nggak tiba-tiba begitu kan, kalau kita bandingkan dengan seorang Prabowo dalam fakta sejarah itu begitu. Dan inilah yang menjadi dampak negatif kepada seorang Prabowo di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa Prabowo tidak akan pernah menjadi presiden atau tidak akan terpilih menjadi presiden karena fakta sejarah itu begitu. Masyarakat sudah melekat di situ begitu kan. Belum menjadi presiden saja sudah seperti ini, apalagi berkuasa. Itulah ya yang mengatakan seperti itu rakyat Indonesia. Saya pindah lagi di situ begitu kan, ya tanya ke teman saya begitu. Gimana dengan Pilpres hari ini ya, mau dukung Prabowo? Dia mengatakan tidak, karena
ya fakta sejarah sudah membuktikan fakta ya yang kemudian katanya Pak Prabowo ya orangnya seperti itu, emosian dan sebagainya. Inilah yang menjadi acuan saya bahwa kenapa sih saya 2 kali mendukung Prabowo gagal terus, karena saya baru tahu fakta sejarah itulah yang kemudian mengakibatkan dampak negatif kepada seorang Prabowo. Ya tahu saja di masyarakat itu seperti apa begitu kan. Ini bahkan 2014-2019 saya memilih Prabowo. 2024 saya memilih Amin karena Prabowo sangat nafsu berkuasa dan ada tujuan di balik itu. Salah satunya normalisasi hubungan Israel dengan Indonesia. Ini sangat berbahaya katanya ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Kami izinkan, go ahead ya, majukan Indonesia sejahtera rakyat Indonesia. Kami siap berada di belakangmu, Jenderal. Kami tahu uang yang kau terima dari hasil jerih payahmu akan kau salurkan kepada warga di sekitarmu untuk ratusan anak-anak asuh dan sebagainya. Ada yang berkomentar ya positif di situ begitu kan. Ada yang masih setia kepada Pak Prabowo di 2014, 2019 sampai 2023 ini begitu kan. 2024 ini tetap memilih Prabowo di situ. Tapi bagaimanapun begitu, bukan soal saya tidak betah menjadi pendukung Prabowo, tapi pada kenyataannya adalah di situasi dan kondisi ya fakta sejarah sudah membuka lebar kepada saya. Terus kemudian ya yang ada selama ini kita lihat saja belum berkuasa saja sudah seperti itu. Das mau etikanya masih ya dianggap kurang dan sebagainya begitu kan ya. Dan bahkan ketika Pak Prabowo mengatakan kalau bukan saya ya yang mengusung partai Anies Baswedan, Anies Baswedan tidak pernah menjadi tidak pernah atau tidak terpilih menjadi gubernur katanya begitu. Hey, ini rakyat yang menentukan, bukan seorang Gerindra, bukan seorang Prabowo di situ. Dan di situ sudah jelas di debat pertama sudah kalah telak di situ begitu kan. Omongannya Pak Prabowo itu begitu kan, ya itu aja mungkin di situ. Maka Anies Baswedan mengatakan ya Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi di situ begitu. Nah, inilah petik dari kalau dipetik dalam sejarah ini kita akan membuktikan bahwa Prabowo ya dengan keyakinan saya tidak akan terpilih menjadi presiden. Akan buktikan aja nanti begitu kan. Karena pada kenyataannya ya itu aja fakta sejarah yang membuktikan itu begitu. Kalau memang Prabowo menjadi presiden dan terpilih ya, ini mungkin apa yang saya ucapkan, fakta sejarah apa yang saya sampaikan, fakta sejarah apa yang kemudian beredar hari ini mungkin terbantahkan dengan adanya itu. Ya iyalah ya, terbantahkan. 3 kali kok begitu kan nyapres gagal dan pada akhirnya sukses kan begitu logikanya begitu. Jadi dengan seperti inilah mengatakan bahwa seorang Prabowo itu katanya tegas sana sini, tapi kalau berada di lingkaran oligarki ya sekeras apapun, setegas apapun ya juga ya tidak bisa di situ begitu kan ya. Efek capek sekali, maklumlah di usia sekarang memang sudah waktunya istirahat katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Bayangkan dalam video-video itu begitu kan ya, bagaimana dengan tangan rakyat di situ begitu. Ya, mungkin dengan sudah fan kepada Pak Prabowo di situ begitu kan, tangannya begitu kan, sudah dilempar-lempar ketika memegang mobilnya saja. Bayangkan, orang-orang yang bernarasi negatif bahkan akan mengatakan ya, masa menyentuh mobilnya saja sudah seperti itu, apalagi berkuasa. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Ini fakta sejarah begitu kan. Di mana-mana begitu kan. Kalau ada ya, biasanya nomor urut 2 biasanya kalah begitu kan. Fakta sejarah dari pemilih dari dulu kalau nomor 2 pasti kalah begitu. Ya tetap ya nomor 1 mereka begitu kan. Ya tetap nomor satu begitu. Ya kalau nomor 1 baru menang katanya begitu. Ini fakta sejarah yang mungkin ini begitu kan. Saya kira bagaimana dengan ini begitu kok sampai ya nampar tangannya di situ begitu karena menyentuh mungkin ya ingin menuntut hak keadilan di situ begitu seorang Prabowo. Dan inilah yang menjadi cikal bakal ya seorang Prabowo 2014, 2019, 2024 tetap sama mereka begitu. Ya, kalau sudah sama seperti ini menjadi catatan sejarah di situ begitu kan kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Masa sekelas seorang presiden, seorang calon presiden ya punya emosian seperti itu bisa saja. Ini bayangkan, ini fakta sejarah. Ini bukan soal video lama, bukan video baru, tapi yang saya amati begitu kan. Masa ya sekelas itu begitu, dan pada akhirnya orang akan melihat bagaimana nuansa hari ini melihat
calon-calon presiden. Saya dari awal melihat dengan Prabowo itu sudah kalem begitu kan. Sudah merubah nuansa-nuansa politiknya ya bersama dengan Pak Jokowi, dan pada akhirnya dia tetap berubah begitu kan. Jadi kalau sudah tidak berubah, inilah pada kekalahan dari seorang Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.